Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah wa 'abida rabbahu hatta atana al-yaqin. Wa tarakana ala mahajjatil bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Al-Qur'an itu laksana sebuah hidangan. Maka tentu merugilah orang-orang yang sudah ada di hidangan tapi tidak untuk mendekati hidangan itu. Bahkan lebih merugilah orang-orang yang sudah ada di depan hidangan, sudah duduk di depan hidangan tapi tidak mencoba untuk mencicipi hidangannya. Siapakah mereka? Orang-orang yang dikatakan merugi karena tidak mendekati hidangan itu, tidak mau menerima hidangan itu adalah orang-orang kafir. Dan siapakah yang lebih merugi? Yang dikatakan bahwa dia tidak mau mencicipi hidangan itu tidak lain adalah seorang muslim. Maka layaknya sebuah hidangan yang menawarkan berbagai macam menu makanan yang bergizi tentunya. Dengan makanan yang bergizi itu dapat menyehatkan badannya, menguatkan fisiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menawarkan hidangan-hidangan yang luar biasa untuk menyehatkan rohani kita. Karena di dalam rohani yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Oleh karena itu sangat tepatlah apa yang dikatakan oleh Said Qutb dalam muqaddimah kitabnya Fi Zilalil Quran, bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan yang sangat tinggi dan tidak akan pernah diketahui kecuali bagi orang-orang yang merasakannya. Kita kalau melihat teman sedang memakan es krim, tentu tidak akan kita tahu bagaimana rasa nikmat es krim itu kalau kita tidak mendekat atau mencicipinya. Bahkan jikapun kita sudah mencium baunya, sungguh tidak akan pernah kita rasakan betul-betul bagaimana rasa nikmatnya es krim. Begitu juga apa yang dirasakan oleh Said Qutb di bawah naungan Al-Quran itu tidak akan pernah kita rasakan selama kita tidak meresapi, mendalami, mencicipi sebagaimana Said Qutb mencicipi hidangan Allah Subhanahu wa taala itu. Sayangnya kita hidup di zaman yang harusnya menjadi pedoman, yang harusnya menjadi tuntunan, kita hanya jadikan dia sebagai tontonan. Dan yang harusnya hanya menjadi tontonan, kita jadikan dia tuntunan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita perbaharui interaksi kita terhadap hidangan-hidangan yang Allah sediakan untuk kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dua kali lipat. Karena sudah Allah berikan hidangan di depan kita, tapi kita tidak mendekat dan siap untuk mencicipi hidangan itu. Seperti apa yang dirasakan oleh Said Qutb tadi. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dalam hadis ini dikatakan bahwa Al-Quran akan memberi syafaat kepada sahabatnya. Kalau kita berucap bagaimana sahabat Al-Quran, ya. Tapi kita perlu ketahui bahwa di awal dari hadis ini dikatakan Iqra'ul Quran, bahwa interaksi awal terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Sebelum kita melaksanakan lebih lanjut seperti mengamalkan, mentadabburi
bahwa interaksi awal kita terhadap Al-Quran adalah kita membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan mentadabburinya, kemudian terakhir dengan mengamalkannya, membawa dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari dengan mengamalkannya. Begitulah yang disampaikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah dalam menjelaskan ciri-ciri seorang yang bertakwa, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mengamalkan al-amalu bitanzil. Dia mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Pada sebuah kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, memberi syafaat kepada para sahabatnya. Tentu kalau kita bertanya bagaimana seorang sahabat, mungkin kita punya banyak teman, tapi tidak seluruh teman akan menjadi sahabat. Karena sahabat itu tidak hanya ada ketika kita senang, tapi dia juga ada ketika kita susah. Begitulah seharusnya kita terhadap Al-Quran. Kalau ingin kita dikatakan sebagai seorang sahabat oleh Al-Quran, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang memberi syafaat kepada kita kalau kita telah melaksanakan kewajiban, telah melaksanakan ciri-ciri atau mempunyai kesungguhan dalam bersahabat dengan Al-Quran. Ya, tentunya kalau namanya sahabat, kemanapun kita akan bersamanya. Yang namanya sahabat, keluh kesah kita pun kita sampaikan kepadanya. Bahkan bisa mengalahkan saudara kandung sendiri. Mungkin terhadap saudara kandung kita tidak sampai curhat-curhatan, tapi dengan sahabat kita akan curhat-curhatan. Nah, begitulah kira-kira ciri-ciri bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka perlu kita ketahui juga bahwa dalam hadis ini dikatakan Iqra'ul Quran, bahwa interaksi awal kita sebelum kita mengamalkan mentadabburi Al-Quran, disebutkan bahwa interaksi awal kita adalah Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu bagi kita saat ini yang belum berinteraksi dengan Al-Quran, dengan mengawalinya dengan membaca Al-Quran, mari sama-sama kita awali interaksi kita lagi yang mungkin dulu-dulunya lambat sekali, setahun sekali mungkin ketika Ramadan saja. Maka mari kita perbarui interaksi kita dengan Al-Quran. Kita mulai lagi membaca Al-Quran, kemudian kita mulai dengan menghafal juga, mentadabburinya dan kemudian mengamalkannya. Semoga kita sama-sama seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebaik-baik umat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Menjadi sebaik-baik manusia, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kembali kita berbaharui, kita kuatkan iman dan takwa agar kita bisa sama-sama memperbaharui kembali interaksi kita terhadap Al-Quran, kemudian bisa mencicipi hidangan yang Allah berikan sebagaimana apa yang dirasakan oleh Said Qutb dalam mencicipi hidangan Allah yang sungguh sangat indah ini. Semoga kita termasuk, dan kemudian kita meminta kepada Allah, semoga kita termasuk kepada hamba-hambanya yang dikhususkan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang pilihan yang kemudian menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil ladzina hum ahluka wa khassatuk. Itu doa-doa yang ingin kita panjatkan setiap hari agar kita terpilih, agar Allah pilih kita menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian bisa menjadi
keluarga Allah yang khusus. Tentu bagi kita seorang ayah atau seorang bunda misalnya, jangan lupa untuk menitipkan doa-doa kita setiap waktu-waktu yang diijabah, seperti setelah sholat, menitipkan doa-doa untuk anak-anak kita, agar ada dari setiap keturunan kita, walaupun tidak dari anak, dari cucu mungkin, semoga ada yang menjadi orang-orang yang betul mengkhidmatkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk Al-Quran, yang kemudian nanti bisa membawa kita masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa kita ambil hikmah dari sedikit kata-kata ini, sedikit kalimat ini, diakhiri dengan seorang ulama pernah mengatakan, beramallah dengan sebaik-baiknya tanpa merasa bahwa diri kita orang yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.